Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir pada pertemuan kuliah pertama mata kuliah kita Teori Hukum Islam Kontemporer pada pagi hari ini. Tentu kita semua memaklumi pada pertemuan pertama ini sedikit terlambat karena kita perlu memfikskan beberapa hal, tapi alhamdulillah pada pagi hari ini meskipun agak terlambat kita bisa melaksanakan kuliah pertama ini. Nah, pada pertemuan pertama ini tentu kita belum akan masuk ke pembahasan secara rinci tentang kuliah kita, melainkan kita akan membahas hal-hal teknis atau hal-hal yang bersifat orientasi dan membahas rancangan mata kuliah kita selama 1 semester yang akan datang. Nah, saya ingin membagi pembicaraan kita pada pagi hari ini, kuliah pertama ini menjadi 3 bagian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu teori hukum Islam kontemporer sebagai nama sebuah mata kuliah. Kemudian yang kedua, saya akan membicarakan secara ringkas atau secara global tentang urutan-urutan mata kuliah kita selama 1 semester ini. Dan yang bagian ketiga, saya akan berbicara teknis, yaitu tentang bagaimana mata kuliah ini akan kita jalankan, atau lebih tepatnya metode tentang mata kuliah ini, atau nanti selama 1 semester ini kita akan melakukan apa saja, termasuk di dalamnya adalah evaluasi pembelajaran. Baik teman-teman sekalian, kita awali dengan bagian yang pertama, yaitu tentang nama mata kuliah, yaitu Teori Hukum Islam Kontemporer. Barangkali teman-teman bertanya tentang mata kuliah ini sebagai sebuah nama terlihat agak lain ya, yaitu Teori Hukum Islam Kontemporer. Kita akan membahasnya dengan menguraikan namanya dulu. Sebagai teori hukum Islam, tentu kita sudah tahu, karena ini sudah semester 6, saya asumsikan sudah mempelajari mata kuliah dasar yang berkaitan dengan hukum Islam. Misalnya pengantar hukum Islam, kemudian juga sejarah perkembangan hukum Islam yang disebut dengan tarikh tasri', lalu tentu saja usul fiqh, kemudian ada juga qawaid al-usuliyah dan qawaid al-fiqhiyah. Nah, aneka mata kuliah yang sudah kita pelajari itu sebagian merupakan teori dan sebagian merupakan realitas atau pemaparan terhadap realitas. Kalau kita berbicara tentang pengantar hukum Islam, misalnya satu mata kuliah yang dulu sudah pernah Anda dapatkan, maknanya kita berbicara tentang konsep-konsep dasar dalam hukum Islam. Jadi dalam hukum Islam ada banyak konsep dasar yang perlu kita pelajari sebelum kita lebih jauh mempelajari hukum Islam secara mendalam, khususnya dalam program studi hukum keluarga Islam ini. Nah, di mata kuliah sejarah perkembangan hukum Islam atau tarikh tasri' saya kira juga demikian. Kita mempelajari tentang perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, tentu berawal dari Nabi Muhammad, periode Nabi Muhammad sampai dengan hari ini. Dalam konteks usul fiqh atau qawaid al-usuliyah dan qawaid al-fiqhiyah, kita belajar tentang teori, yaitu bagaimana hukum Islam ini dirumuskan dalam formulasi-formulasi tertentu, yang dengan formulasi atau rumusan teori itu lalu kita bisa mengikuti atau menjalankan agama ini berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah kira-kira teman-teman
yang telah kita pelajari dalam semester-semester yang terdahulu. Nah, mata kuliah teori hukum Islam kontemporer itu pada dasarnya adalah kelanjutan dari semuanya itu. Yang ini maknanya secara teknis dan administratif, kalau Anda belum mengambil pengantar hukum Islam, belum mengambil usul fiqh, belum mengambil tarikh tasrih, qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah, maka tentu secara administratif sulit, tidak boleh, tapi secara substansial akan sulit mengikuti mata kuliah ini karena ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah tersebut. Nah, teori itu apa? Kalau kita berbicara tentang teori, maka definisi para ahli tentang teori itu tidak tunggal. Kalau kita buka buku-buku yang disebut dengan teori, itu maknanya banyak sekali. Tetapi secara sederhana ada yang menyimpulkan bahwa yang disebut dengan teori itu adalah abstraksi dari realitas, abstraksi dari fakta yang terulang-ulang secara ajek itu istiqomah, yang terulang-ulang secara konsisten sehingga bisa diteorikan. Sesuatu kalau tidak ajek, tidak konsisten, yang tidak bisa diteorikan, karena di dalam teori itu kan terdapat asumsi. Di samping asumsi juga ada premis gitu. Premis A kalau begini maka begini. Nah, itu dari mana perkataan kalau begini maka begitu atau kalau begini maka begini? Ya karena orang melihat keselarasan, keterulangan. Jadi sesuatu itu berulang-ulang secara terus-menerus dan keterulangan itu selalu begitu. Nah, itu selalu begitu. Maka dari pengulangan-pengulangan yang terus-menerus dan membentuk satu hasil atau kesimpulan yang sama, itulah lalu disebut dengan teori. Maka disebut juga teori adalah abstraksi dari realitas. Maka demikian juga dengan hukum Islam. Kalau kita berbicara tentang teori hukum Islam, itu maknanya kita sedang berusaha untuk mengabstraksikan realitas yang berkaitan dengan hukum Islam. Kita sedang mengabstraksikan fakta yang berkaitan dengan hukum Islam. Dengan kata lain, kita sedang mengabstraksikan bagaimana relasi atau hubungan antara masing-masing unsur di dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam setidaknya ada dua unsur yang sangat penting. Baik, pertama adalah unsur teks atau nas, kemudian yang kedua adalah unsur fakta, realitas atau al-waqa'i gitu ya. Nah, dari keduanya bisa muncul teori. Atau kalau kita bertanya, lalu teori hukum Islam itu munculnya dari mana? Kalau kita berbicara tentang sumber hukum Islam dari Nabi Muhammad dan dari Al-Quran, berarti Allah dan Nabi Muhammad, tentu gampang sekali kita menjawab bahwa sumber hukum Islam itu dari Allah dan Nabi-Nya. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana hukum Islam itu dirumuskan, maka akan banyak sekali jalan yang bisa kita diskusikan. Maka saya melihat ada dua sumber atau dua cara bagaimana hukum Islam itu dirumuskan. Pertama adalah melalui jalan teks, yang kedua adalah melalui jalan fakta atau realitas. Gitu. Kalau teman-teman mengikuti mata kuliah qawaid usuliyah dalam usul fiqh misalnya, maka sedikit banyak teman-teman pasti berbicara tentang teori. Misalnya yang disebut sebagai wajib itu apa? Atau asal mula kewajiban itu apa? Atau asal mula perintah itu apa? Misalnya, sehingga ada rumusan al-aslu fil amri lil wujub. Pada mulanya atau pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Nah, kalau kita pahami begitu saja, maka kita hanya akan mengatakan atau kita akan memahami bahwa ya pokoknya kalau di dalam Quran itu ada perintah, maka itu artinya wajib. Tetapi dalam konteks perumusan teori, maka kita perlu bertanya, dari mana para ulama
menyimpulkan bahwa perintah itu adalah wajib. Nah, pasti kan ada sebabnya, pasti kan ada sumbernya, pasti kan ada usul-usulnya, asal-usulnya, sehingga mereka mengatakan bahwa setiap perintah itu bermakna kewajiban atau al-aslu fil amri lil wujub, untuk wajib untuk dipatuhi. Nah, dalam hal ini saya berusaha memahami bahwa rumusan seperti al-aslu fil amri lil wujub dan sebagainya yang masuk dalam kategori al-qawaid al-usuliyah itu dirumuskan oleh para ulama bersumber dari teks, jadi Al-Quran atau Sunnah. Saya berimajinasi, jangan-jangan ketika merumuskan kaidah-kaidah usul fikih itu, para ulama mengawalinya dengan membaca teks-teks Al-Quran dan Sunnah, lalu menemukan formulasi-formulasi di dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Di dalam ayat Al-Quran dan hadis, lalu mereka menemukan, wa aqimus sholat, wa atuz zakah, warka'u ma'arrokiin, atau pokoknya perintah. Lalu dipelajari formulasi-formulasi atau tarkib, ya, susunan kalimat, susunan jumlah di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, dan mereka menemukan, ternyata kalau ada perintah itu korinahnya atau indikatornya adalah merujuk kepada kewajiban. Nah, maka dirumuskanlah teori usul fikih yang berbunyi al-aslu fil amri lil wujub, bahwa asal mula atau pada dasarnya semua kewajiban itu bersifat semua perintah itu merujuk kepada kewajiban. Nah, itu kan tidak tiba-tiba. Usul fikih itu kan tidak lahir tiba-tiba. Zaman Nabi kan tidak ada usul fikih. Tetapi para ulama pada periode berikutnya berusaha melakukan perumusan hukum. Nah, itulah antara lain yang disebut dengan teori. Gitu. Nah, lalu kita juga mengenal kaidah-kaidah yang bersumber dari realitas yang dipelajari dalam qawaid al-usul al-fiqhiyah. Bagaimana contohnya? Misalnya, ad-daruratu tubihul mahdhura. Misalnya, pada awalnya makan babi itu haram. Tapi karena seseorang berada dalam satu kesulitan yang sangat mendesak, maka hukum Islam memiliki prinsip hifdzul nafas, memelihara jiwa manusia, maka keharaman yang pada kondisi normal harus dijaga itu menjadi tidak haram lagi. Nah, inilah lalu para ulama merumuskannya dalam satu kaidah yang berbasis kepada realitas, yaitu ad-daruratu tubihul mahdhur, bahwa dalam hal terjadi orang berada dalam kesusahan, kedaruratan, emergency gitu, the state of emergency, maka orang bisa mengalahkan larangan-larangan, yang larangan itu kembali menjadi larangan, gitu. Larangan yang didispensasi tadi itu kembali menjadi larangan apabila orang sudah sampai kembali kepada keadaan yang normal. Nah, itu teori, teman-teman sekalian. Itu teori, ya. Jadi teori bahwa orang melihat begini kemudian dirumuskan teori. Orang membaca teks Al-Quran maupun Sunnah kemudian diambil darinya teori. Oke, sampai di situ. Kita balik ke soal tarikh tasrih tadi. Tarikh tasrih itu berbicara tentang periodisasi hukum Islam. Hukum Islam yang kita kenal sekarang ini sebenarnya sejak kapan sih? Tentu orang tahu itu sejak zaman Nabi Muhammad. Tapi para ulama ternyata tidak bersatu pandangan, atau dengan kata lain mereka memiliki cara pandang yang berbeda tentang periodisasi hukum Islam. Ada yang membaginya menjadi 4, ada yang membaginya menjadi 5, ada yang membaginya menjadi 6. Demikian juga dalam penyebutan istilahnya, ada yang menyebutnya dengan daur, ada yang menyebut dengan asyr. Nah, gitu. Maka dalam hal ini kita bisa melihat ada yang menyebut misalnya bahwa hukum Islam itu diawali pada masa Nabi, yaitu disebut dengan daurut taksis. Nah, daurut taksis itu masa pembangunan
pengasasan. Gitu. Asas itu kan artinya dasar. Jadi masa peletakan dasar-dasar hukum Islam. Kemudian setelah itu diikuti oleh para sahabat. Periode sahabat juga demikian. Para ulama atau para pengkaji hukum Islam tidak bersatu pandangan dalam hal masa sahabat itu. Ada yang membagi menjadi kibarus sahabah, sigharus sahabah. Tapi ada juga yang menyebut masa sahabat itu berbeda lagi dengan masa tabi'in, menjadi satu periodisasi tersendiri. Nah, kemudian berkembang lagi setelah sahabat, tabi'in atau kibarus sahabah, sigharus sahabah, kemudian muncul satu masa yang oleh para ahli disebut sebagai masa keemasan hukum Islam, yaitu lahirnya madhab-madhab dalam hukum Islam yang melahirkan atau memunculkan banyak sekali pemikiran-pemikiran dalam hukum Islam. Yang kita kenal paling populer ada 4 madhab Sunni. Dalam dunia Sunni ada 4 yang paling populer kita kenal. Sementara dalam madhab Syiah juga demikian berkembang. Nah itu dianggap sebagai masa keemasan fikih Islam ketika para ulama berpikir tentang merumuskan teori dalam upaya untuk mempraktekkan hukum Islam itu, lalu bermunculanlah madhab-madhab. Di antara para imam madhab ini tidak ada soal. Sebagian dari mereka juga guru murid, dan mereka menganut prinsip yang sangat toleran dalam memandang perbedaan di kalangan mereka sendiri. Tetapi setelah itu muncullah satu masa yang disebut dengan daurut taklid. Daurut taklid itu maknanya orang-orang yang mengikuti para imam madhab itu lalu menganggap madhabnya sebagai yang paling benar, sementara madhab lain sebagai salah. Maka secara metodologi lalu muncullah anggapan bahwa ijtihad telah tertutup atau pintu ijtihad telah tertutup. Kenapa demikian? Karena para penganut madhab atau penganut imam-imam itu merasa bahwa seluruh persoalan fikih telah diselesaikan oleh para imamnya itu. Sementara mereka tidak melihat bahwa di sisi lain perkembangan zaman senantiasa memerlukan perubahan formulasi hukum. Gitu. Misalnya saja Imam Syafi'i pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Waktu di Irak misalnya, dia punya fatwa, kemudian pindah ke Mesir, dia punya fatwa lagi. Yang oleh para ulama, fatwanya yang lama disebut dengan qaul qadim, fatwa-fatwanya yang terbaru ketika pindah ke tempat yang baru lagi, dia disebut sebagai qaul jadid. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum berkembang demikian rupa. Sementara para pengikut madhab itu punya kecenderungan untuk melakukan pemutlakan terhadap pemikiran-pemikiran para imam madhabnya sendiri-sendiri. Maka terjadilah masa taklid, at-taklid al-a'ma, pengikutan secara membabi buta terhadap hukum, pemikiran hukum satu kaum, satu kelompok, dan tidak diikuti dengan proses-proses kreatif dalam memecahkan persoalan-persoalan baru di dalam hukum Islam. Nah, dari situ berhenti teman-teman. Kemudian mengalami kemunduran yang luar biasa sampai muncul pembaharu-pembaharu Muslim, katakanlah seperti seawal Ibnu Taimiyah, kemudian diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu di era modern sekali kita mengenal nama-nama Jamaluddin Al-Afghani, nama-nama seperti Muhammad Abduh, dan nama-nama seperti Sayyid Muhammad Rasid Ridha, yang semuanya kita kenal dalam sejarah pembaruan pemikiran Islam. Tetapi tentu saja salah satu persoalan yang mereka perbincangkan dan berusaha dipecahkan adalah karena terjadinya pembakuan teori hukum Islam. Pembekuan dan pembakuan. Jadi ada teori-teori yang dibakukan dan menjadi beku, sehingga hukum Islam ini gagal untuk menghadapi realitas baru yang berkembang di dalam masyarakat. Nah,
Dari situlah lalu muncul teori-teori baru yang merupakan sambungan dari teori-teori pada masa yang sudah dijelaskan oleh para ulama itu. Inilah yang disebut dengan teori hukum Islam kontemporer. Nah, kontemporer itu artinya apa? Kontemporer ini berasal dari bahasa Inggris contemporary. Contemporary itu artinya masa kini, yang berkaitan dengan masa kini. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-mu'asirah, al-mu'asir. Maka kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, nama mata kuliah kita ini barangkali an-nadhariyah fil fiqhil islami al-mu'asirah, teori-teori hukum Islam kontemporer. Al-mu'asirah itu akar katanya sama dengan asr. Asr itu berarti berkaitan dengan waktu, maka ini maknanya adalah sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Maka fokus dari teori hukum Islam kontemporer di dalam mata kuliah kita ini adalah kita akan membahas pemikir-pemikir yang sebagian masih hidup, sebagian sudah meninggal, tetapi lahir dalam konteks modern atau lahir dalam konteks era modern ini. Nah, tentu sangat banyak. Oke, ya. Jadi itulah tujuannya. Nah, kenapa itu perlu? Karena sebagai mahasiswa di bidang hukum Islam, betapapun prodi kita adalah prodi hukum keluarga Islam, tapi itu tidak boleh menjadi alasan bahwa kita tidak mengenal pemikir-pemikir dalam dunia hukum Islam kontemporer. Saya pernah bertemu dengan seorang mahasiswa yang berkeinginan menulis skripsi, dan ketika saya ajak berdiskusi tentang topik skripsinya, dia menjawab ABCD, lalu saya mengusulkan sebuah nama untuk menjadi bahan kajian di dalam skripsinya itu. Nama yang waktu saya sebut adalah Muhammad Ahmed An-Naim gitu. Yang saya agak terheran-heran adalah bukan agak, tapi betul-betul terheran-heran adalah ketika saya nyebut nama An-Naim itu, Mas ini tidak mengenal siapa itu An-Naim. Nah, padahal An-Naim ini adalah salah satu pemikir hukum Islam kontemporer yang sangat berkemukaan. Nah, itulah tujuannya, supaya kita baik nanti memutuskan untuk menjadi akademisi, bekerja di level akademia, di level teoritis, atau kita memutuskan untuk menjadi praktisi, tetap saja mata kuliah atau pengetahuan tentang teori hukum Islam ini penting untuk kita ketahui dan apalagi kita kuasai. Nah, lalu bagian kedua, struktur materi kita. Struktur materi kita atau materi yang akan kita bahas adalah ada dua pendekatan. Kalau berbicara tentang teori hukum Islam kontemporer ini, pendekatan pertama adalah pendekatan tematik. Pendekatan tematik itu artinya kita mengkaji isu-isu dalam hukum Islam kontemporer, lalu kita cari teorinya. Tetapi pendekatan tematik ini saya rasa lebih pas dan sudah juga atau sedang diajarkan dalam mata kuliah hukum Islam kontemporer atau fikih mu'asyirah, yang saya kira juga ada mata kuliahnya. Itu lebih ke tema-tema ya. Sementara kita ingin mengkaji teori-teori ini dengan pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan individual atau pendekatan tokoh. Maknanya adalah kita akan melihat teori-teori yang dikembangkan oleh para pemikir hukum Islam itu dengan mengenal masing-masing tokoh. Nah, siapa saja itu? Kita akan membahas nama tadi yang sudah saya sebut, yaitu Muhammad Ahmed An-Naim, seorang pemikir hukum Islam dari Sudan yang sekarang sedang mengajar di Universitas Emory di Amerika Serikat. An-Naim punya banyak teori tentang hukum Islam yang harus kita ketahui sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Kita tidak ketinggalan zaman ketika membicarakan tentang perkembangan dalam teori hukum Islam yang terbaru. Yang kedua, An-Naim punya guru sama-sama dari Sudan, namanya Mahmud Muhammad Toha. Mahmud Muhammad Toha adalah guru An-Naim yang juga punya teori penting dalam bidang hukum Islam yang ia sebut sebagai Ar-Risalah Ats-Tsaniyah fil Islam. Dalam bahasa Inggris kemudian diterjemahkan menjadi The Second Message of Islam. Itu berkaitan dengan pemberlakuan ayat-ayat makiyah
dan Madaniyah dalam konteks-konteks yang digambarkan oleh Mahmud Muhammad Toha itu. Lalu tidak mungkin kita tidak mendengar Yusuf Qaradawi. Nah, Yusuf Qaradawi punya teori yang sangat banyak, tapi dalam mata kuliah kita ini tentu kita tidak akan membahas semuanya. Nah, di antara teori penting yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradawi adalah tentang fikih prioritas, atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-fiqhul aulawiyat. Fiqhul aulawiyat itu adalah prioritas amal. Ya, jadi di dalam kehidupan beragama ini, umat Islam kan melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang itu wujudnya adalah macam-macam dalam amal perbuatan. Nah, Yusuf Qaradawi mengamati ada orang-orang yang tidak tahu prioritas amalan. Ini seharusnya dilakukan, itu tidak, tapi orang melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Maka itu diteorikan dalam teori yang disebut dengan fiqhul aulawiyat atau fikih prioritas. Kita juga akan membahas misalnya perkembangan-perkembangan baru dalam teori maqasidus syariah. Kalau Anda pelajari, ikuti perkembangan teori tentang maqasidus syariah, maka Anda setidaknya akan menemukan nama Jasir Audah. Jasir Audah ini seorang pemikir dari Kuwait kalau tidak salah, yang berpikir tentang bagaimana teori maqasidus syariah dalam makna dan arti yang lama itu bisa kita terjemahkan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan baru. Lalu kita akan membahas misalnya pemikiran seperti pemikir Muslim seperti Khalid Abu Fadl. Lagi-lagi dia mengajar di Amerika, orang Arab, mengajar di UCLA, University of California at Los Angeles. Kemudian kita akan membahas tentang Wael Halak, seorang ahli hukum Islam terkemuka saat ini yang cukup lama mengajar di McGill University di Kanada. Nah, kita akan juga membahas pemikir-pemikir dari Indonesia yang dari negara-negara lain. Bisa juga kita tambah misalnya seperti Said Al-Asmawi, atau juga Said Al-Asmawi, kemudian Toha Jabir Al-Alwani, lalu juga Syekh Ali Jumu'ah yang pernah menjadi mufti di Al-Azhar, kemudian juga Wahbah Zuhaili, banyak sekali. Di Indonesia kita bisa mengungkap nama-nama seperti mantan Menteri Agama pada zaman Presiden Soeharto, yaitu Profesor Munawir Sazali, kemudian pemikir dari Universitas Indonesia almarhum Profesor Zairin, kemudian juga dari Muhammadiyah kita mengenal Kiai Haji Azhar Basir, yang bisa kita pelajari, kita bongkar teori-teori atau pemikiran-pemikiran hukum Islamnya. Kemudian juga kita bisa mempelajari orang-orang, nama-nama seperti As-Siddiqi, gitu. Tengku Hasbi As-Siddiqi. Lalu juga ada dari pemikir-pemikir NU misalnya Kiai Ali Yafi dan Kiai Sahal Mahfud, yang kedua-duanya dikenal dengan pemikiran tentang fikih sosial dan banyak lagi. Lebih lengkapnya nanti akan saya kirim RPS atau silabus, sehingga nama-nama itu nanti akan kita pelajari secara baik. Oke, buku tunggal atau buku khusus yang berbicara tentang mereka semuanya tentu belum ada. Sejauh ini saya belum menemukan, tetapi mereka semuanya menulis buku, dan karena menulis buku itulah lalu pemikiran mereka sampai kepada kita hari ini. Maka nanti saya akan sebutkan juga di silabus dan di RPS tentang sumber-sumber rujukan yang bisa kita pakai. Yang ketiga, metode kuliahnya adalah nanti saya akan menyampaikan beberapa pengantar, mungkin sampai minggu ketiga, kemudian pada minggu keempat dan seterusnya kita akan ikuti dengan diskusi. Karena ini sudah semester 6, saya kira Anda perlu berlatih untuk menyampaikan gagasan, melatih diri berpikir secara mandiri, gitu.
mempertahankan pendapat ketika pendapat itu tidak disetujui oleh orang lain gitu, maka kita sudah mulai harus belajar ke situ, sehingga meskipun ini tidak secara langsung kita bertemu di kelas, tapi sangat mungkin nanti kita bisa melakukan diskusi kelompok yang akan juga saya bagi nanti pada masanya, pada minggu-minggu berikutnya. Lalu untuk UTS dan UAS, saya lebih cenderung untuk Anda menulis tentang pemikir-pemikir hukum Islam yang Anda sukai untuk Anda tulis, baik itu yang sudah kita pelajari di kelas maupun Anda punya nama lain di luar yang kita pelajari di kelas dan Anda merasa bahwa nama ini sangat layak untuk dibahas atau dipelajari, itu juga dipersilakan. Nah, begitulah teman-teman sekalian secara sekilas gambaran umum tentang mata kuliah kita selama satu semester ini. Sudah kurang lebih 30 menit saya menyampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin diusulkan, baik itu menyangkut tema, metode, ataupun apapun yang Anda rasa perlu diusulkan, saya persilahkan.